Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sehat ya? Masih semangat belajar kan? Kali ini kita lanjutkan materi yang ketiga sekolah online pelajaran tematik kelas 5, halaman 35. Oke, silahkan dibuka ya halaman 35 tentang air bersih. Nah, sebetulnya apa saja sih air yang dikategorikan termasuk air bersih? Kita simak baik-baik ya. Nah, air bersih yang pertama adalah sungai. Apa anak-anak? Sungai. Kenapa kok sungai? Nah, di sini yang termasuk sungai yang bersih adalah air sungai yang berasal dari pegunungan. Beda dengan air sungai yang berada di perkotaan loh ya. Kenapa? Karena kalau air sungai yang berada di perkotaan itu sudah tercampur oleh limbah pemukiman. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Nah, yang termasuk air bersih, yang termasuk sungai yang bersih, sungai yang dari mana? Sungai yang berasal dari daerah pegunungan. Ingat-ingat ya, sungai yang berasal. Nah, ingat-ingat ya, yang bersih adalah sungai yang berasal dari pegunungan. Selanjutnya adalah hujan. Iya, air bersih selain sungai yang berasal dari pegunungan adalah hujan. Kenapa? Seperti yang kita bahas kemarin pada siklus hidrologi, bahwasannya hujan masih berasal dari titik-titik air yang belum terkontaminasi oleh limbah-limbah. Nah, beda lagi nanti kalau sudah turun ke permukaan laut atau danau. Seperti itu ya. Jadi, air hujan yang baru turun dari langit termasuk air bersih. Nah, selanjutnya air bersih ada apa lagi nih selain sungai dan juga hujan? Yaitu air tanah atau air yang berasal dari hujan kemudian turun ke bumi, diserap oleh lapisan-lapisan bumi menjadi air tanah seperti yang sudah kita bahas di materi kedua. Jadi sekali lagi di sini yang kita bahas adalah air bersih ada 3. Yang pertama sungai yang berasal dari pegunungan, kemudian air hujan, dan yang ketiga adalah air tanah. Nah, selanjutnya sebetulnya apa sih ciri-ciri air bersih? Nah, akan kita bahas. Jadi, ciri-ciri air bersih mempunyai 3 syarat. Yang pertama adalah syarat fisik, syarat kimiawi, dan yang ketiga adalah syarat mikrobiologi. Oke, syarat fisik apa saja sih? Oke, syarat fisik di antaranya adalah yang pertama jernih. Kalian pasti pernah lihat kan air sungai yang berasal dari pegunungan, entah itu air terjun atau air hujan yang baru berasal dari langit, itu pasti jernih. Kemudian tidak berwarna. Gak mungkin kan air hujan terus warnanya merah, kuning, hijau. Gak ada. Air terjun juga gak ada. Air sungai dari pegunungan. Terus kemudian air tanah, sumur kalian ada yang warna hijau. Gak ada kan? Nah, otomatis tidak berwarna, tidak berasa, kemudian juga tidak bau, suhunya antara 10 sampai 25 derajat Celcius dan tidak meninggalkan endapan. Kalau kalian mau tes, coba aja kalau suatu saat kalian pergi ke pegunungan, kemudian di situ ada sungai, silahkan ambil airnya. Kemudian kalian lihat ada baunya nggak, ada rasanya nggak, ada endapannya nggak. Nah, begitu juga air hujan. Kalau nanti turun hujan, silahkan kalian tes aja. Ambil 1 botol, kemudian isi dengan air hujan, tadahkan dengan air hujan. Nah, kalian tes
syarat fisiknya, apakah jernih, apakah berwarna, berasa, berbau atau tidak. Kalau tidak berarti termasuk ciri-ciri air yang bersih. Dan itu adalah berarti terbukti kalau bahwasanya air hujan adalah air bersih. Nah, selanjutnya adalah syarat kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung racun atau zat kimia berlebihan. Nah, kemudian beriodium. Terus pH. pH itu adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dan larutan. Gitu ya. Saya ulangi lagi, pH adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan. Nah, di sini kalau air bersih itu pH-nya antara 6,5 sampai 9,2. Nah, syarat yang terakhir adalah syarat mikrobiologi. Artinya apa? Syarat ini air bersih pasti tidak mengandung kuman. Kuman diantaranya ada disentri, bakteri patogen penyebab penyakit, tifus, dan juga kolera. Nah, itu dia ya, ciri-ciri air bersih harus memenuhi syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat belajar di rumah, jangan main terus, oke ya. Jangan lupa tugas materi yang kedua dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.